Teman-teman, sebelum ditonton, dibantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel bersama saya Amrina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua sedikit berdiskusi tentang YouTuber. Jadi orang-orang yang saat ini terjun ke dunia YouTube dan akhirnya sukses. Nah, poin yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah kenapa banyak sekali YouTuber yang saat ini sukses. Walaupun ada beberapa ataupun sebagian besar juga ada yang tidak sukses. Ini yang poin yang saya ingin bahas. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara tentang sukses atau tidaknya seorang YouTuber, tentunya kita harus memiliki indikator pasti. Kalau kita bilang seseorang ataupun YouTuber dikatakan sukses ketika dia bisa memberikan manfaat lewat konten-konten di YouTube-nya ataupun videonya itu banyak ditonton orang. Kayaknya itu masih sangat subjektif, misalnya bermanfaat. Tidak semua konten si A bermanfaat untuk semua orang. Mungkin bermanfaat buat kalangan tertentu, akan tetapi buat kalangan yang lain merasa tidak bermanfaat. Ataupun videonya banyak ditonton. Seberapa banyak sih dikatakan sukses sehingga dia dikatakan sukses, berapa banyak angkanya, sampai berapa ribu. Nah, kan tidak ada indikator pasti. Nah, makanya saya pada kesempatan kali ini menurut saya ini indikator yang pasti ya dibandingkan yang lain. Yang pertama adalah seseorang YouTuber dikatakan sukses. Yang pertama adalah ketika dia berhasil menjadi partnernya YouTube. Ataupun dengan kata lain yang paling familiar adalah ketika akun YouTube-nya bisa dimonetize ataupun diuangkan. Nah, biasanya saat ini syaratnya itu udah semakin ketat, teman-teman. Yang pertama adalah eh, kita harus memiliki at least 1000 subscriber. Yang pertama, yang kedua adalah harus memiliki 4000 jam tayang dalam kurun waktu setahun terakhir. Itu adalah di antara syarat-syarat untuk berhasil eh, kita monetize akun YouTube kita sehingga kita bisa mendapat uang, mendapat penghasilan dari akun YouTube yang kita buat. Itu yang mungkin yang pertama adalah berhasil menjadi partnernya YouTube ataupun berhasil memonetize akun YouTube-nya. Yang kedua adalah sering masuk trending. Nah, kalau kita tadi mengatakan banyak ditonton orang, tetapi nggak ada indikator sampai berapa banyak angkanya, katakanlah sekarang kita membuat indikator sering masuk trending. Nah, karena tidak mungkin pada hari tersebut video itu trending kalau pada hari tersebut tidak banyak ditonton. Oleh karena itu saya menggunakan kenapa ada YouTuber yang sukses dengan indikator bisa mendapat penghasilan, yang kedua adalah sering masuk trending. Nah, menurut saya ada 3 faktor penting, teman-teman. Yang pertama adalah konsistensi. Nah, konsisten sebenarnya itu bukan hanya di dunia YouTube. Hampir di semua hal sebenarnya konsisten itu adalah sebuah hal yang mutlak harus kita miliki. Baik itu ketika belajar, bisnis, ataupun dalam kehidupan. Karena dengan konsisten itu kita akan mendapat segala sesuatu. Bayangkan, jika seorang YouTuber hanya semangat mengupload videonya itu di awal-awal saja. Ketika dia mengupload, kemudian melihat view-nya masih sedikit, tidak bertambah, akhirnya dia hopeless, akhirnya tidak mengupload lagi. Tentunya dia tidak akan berhasil. Dan itu mungkin ya, beberapa banyak orang yang terjun ke dunia YouTube akhirnya tidak sanggup untuk bertahan, akhirnya memutuskan untuk tidak mengupload karyanya lagi, akhirnya tidak konsisten dan akhirnya ya tidak sukses. Coba kita bayangkan YouTuber-YouTuber yang saat ini sukses seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, ataupun YouTube Family Run Entertainer yang saat ini kita lihat minimal 3 hari sekali mereka upload di YouTube. Bahkan Run Entertainment itu sehari 2 konten mereka upload. Bayangkan bagaimana konsisten mereka untuk berkarya di YouTube sehingga membuat mereka itu ya berhasil seperti saat ini, sering masuk trending dan ditunggu oleh kontennya oleh banyak fan mereka dan oleh orang-orang umum di luar sana. Itu adalah konsisten yang pertama. Yang kedua adalah konten. Nah, menarik ini bahas terkait konten. Kenapa?
Karena di YouTube ini tidak serta-merta konten yang memiliki kualitas yang bagus mendapat view yang sangat tinggi. Contoh misalnya, kalau kalian mungkin kenal Agung Hapsah. Kalau menurut saya kontennya luar biasa dari segi editing, sudut pengambilan gambar, kemudian ide cerita, dari audionya luar biasa kalau menurut saya. Tapi coba kalian lihat berapa banyak yang ditonton videonya Agung Hapsah. Mungkin kalah dengan akun-akun YouTube prank. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa masyarakat Indonesia ini lebih tertarik sesuatu hal yaitu lebih ke hiburan ataupun sesuatu yang membuat mereka itu penasaran. Oleh karena itu makanya tidak heran kenapa akun YouTube yang fokus terhadap prank ataupun tentang romen-romen itu lebih banyak ditonton daripada akun-akun YouTube yang memiliki kualitas konten yang bagus seperti Agung Hapsah ataupun konten-konten edukasi lainnya yang memang memiliki konten yang syarat makna, memiliki nilai-nilai edukasi lebih banyak dibandingkan konten-konten prank. Itu tidak heran kenapa? Karena memang segmen YouTube khususnya orang Indonesia itu lebih tarik kepada hiburan dan hal-hal yang membuat mereka penasaran. Kemudian juga kalau saya lihat mereka yang sukses di YouTube itu konten tidak hanya menarik, akan tetapi tidak hanya menargetkan segmen tertentu, akan tetapi mereka punya core, akan dalam artian punya fokus tertentu. Misalnya seperti Run Entertainment, itu fokusnya adalah core-nya family. Kemudian nanti ada YouTuber yang emang fokusnya prank, ada YouTuber fokusnya romen, ada YouTuber fokusnya tutorial. Saya lihat mereka yang fokus pada core mereka itu banyak yang sukses. Nah, itu yang menurut saya kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah konten. Nah, konten ini sangat penting ya. Karena kalau menurut saya di YouTube itu paling penting adalah di audionya. Kemudian ide ceritanya. Kalau gambar kayaknya nggak terlalu berpengaruh terhadap orang menonton. Yang penting orang itu menarik untuk menontonnya, ya mereka bakal menonton. Apalagi kalian itu memiliki segmen-segmen tertentu, pasti akan berhasil di YouTube. Ditambah dengan konsisten. Kemudian dia menarik kalau kita bahas tentang konten itu, ada opini yang mengatakan bahwa hadirnya artis-artis ke dunia YouTube akhirnya mematikan YouTuber-YouTuber yang pada dasarnya mereka bukan artis, bukan public figure, akan tetapi sudah berhasil di YouTube. Kemudian hadirnya artis-artis menjadi YouTuber akhirnya mematikan segmen YouTuber yang pada dasarnya memang lebih menarik kontennya. Kalau saya sih tidak setuju kalau dikatakan mematikan, tapi saya setuju mempengaruhi. Kenapa saya mengatakan? Karena di YouTube itu mempunyai segmen-segmen tertentu. Contoh misalnya, saya misalnya suka menonton akun YouTube Deddy Corbuzier, yaitu podcastnya, ataupun akun YouTube kajian. Kemudian artis yang semulanya tidak memiliki akun YouTube membuat akun YouTube dan fokus pada konten main squishy ataupun hal-hal lain yang berbau lebih ke prankster ataupun segala macam. Apakah saya akan meninggalkan podcast Deddy Corbuzier ataupun akun-akun YouTube kajian yang lainnya? Tentu tidak. Tentu tidak akan mematikan. Kenapa? Karena segmen saya berbeda dengan apa yang difokuskan oleh YouTuber yang lain. Nah, itu yang menurut saya, karena segmen itu, karena di YouTube itu punya segmen tertentu. Ada orang yang suka podcast, ada orang yang suka prankster, ada yang suka hiburan, ada yang suka kajian, ada yang suka memang menonton permainan dan segala macam. Ya, jadi tidak mungkin mematikan. Akan tapi berpengaruh. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena yang pertama adalah ketika artis itu membuat konten dan kontennya itu sama dengan konten yang memang sudah pernah dibuat oleh YouTuber yang pada dasarnya itu bukan artis. Contoh misalnya sosial eksperimen. Ada YouTuber A yang pada dasarnya itu dia bukan artis, dia sudah sukses di YouTube
dengan konten sosial eksperimennya. Kemudian hadir seorang artis membuat konten yang sama sosial eksperimen. Itu bakal berpengaruh ke dia. Kenapa? Karena memang segmen mereka sama, yaitu sosial eksperimen. Maka orang-orang akan ke distract, penasaran artis gimana sih sosial eksperimennya. Itu mungkin akan sedikit berpengaruh. Akan tetapi tidak akan mematikan kalau menurut saya, selama YouTuber tersebut punya ide yang memang kreatif dan konsisten dengan konten-konten dia di YouTube gitu. Yang terakhir, poin terakhir adalah yang menurut saya adalah membuat seorang YouTuber itu sukses. Yang pertama adalah public figure. Ya, mau tidak mau public figure itu berpengaruh. Kenapa? Karena public figure itu sebelum memulai membuat akun YouTube, mereka itu sudah punya fan. Sehingga ketika mereka membuat konten untuk pertama sekalinya itu, mereka lebih mudah, bukan mudah ya, lebih mudah jika dibandingkan dengan seseorang yang memang pada dasarnya bukan public figure. Jadi untuk mendapatkan 1000 subscriber per ema, menurut saya itu lebih mudah public figure karena mereka sudah punya follower sebelumnya. Akan tetapi public figure yang membuat konten tidak menarik, lama-kelamaan ya bakal ditinggal juga. Faktanya kita lihat sekarang begitu banyak artis yang terjun ke dunia YouTube, tidak semuanya berhasil, hanya beberapa yang berhasil. Kenapa? Karena mereka konsisten, kemudian kontennya juga jelas, dan juga konsisten menguploadnya setiap hari atau bahkan 3 hari sekali. Nah, oleh karena itu, kalau kalian misalnya saat ini ingin terjun ke dunia YouTube dan kalian bukan seorang artis, jangan takut. Kenapa? Karena memang yang membuat sukses dunia YouTube yang pertama adalah kalian harus konsisten dengan karya-karya kalian. Tidak boleh putus asa kalau di awal-awalnya itu tidak ada yang nonton. Yang kedua adalah konten. Kalian harus tahu core kalian itu apa, konsistennya di konten apa, ataupun segmen yang kalian tuju seperti apa. Nah, itu yang menurut saya. Walaupun saya bukan seorang YouTuber yang sukses, bahkan baru memulai membuat akun YouTube, saya menyarankan kepada teman-teman hal tersebut karena berdasarkan hasil survei saya terkait YouTuber-YouTuber yang sukses. Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bersama saya berdiskusi. Jika kalian punya ide lain ataupun opini lain terkait kenapa YouTuber itu bisa sukses ataupun tidak, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, see you. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu.